Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Tadi yang menghubungi ibu itu Mbak Cantika, gitu ya. saya Anindya dan ini saya Hanisa Gina Fauzia. Nanti ditulis semua namanya ya. Oh, ibu. Ya, namanya. Kami diberi tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya. Kebetulan kami mendapat topik tentang tari gambyong. Tari gambyong Banyumasan atau itu namanya sengaja eling-eling ya? Iya. Dan diharuskan untuk observasi penelitian. Oh gitu ya. Jadi nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan. Tapi ini santai saja nih Bu. Oh iya, santai aja. Sebelumnya terima kasih ya kalian bertiga sudah silaturahmi ke sanggar kami. Semoga itu bisa memberikan keterangannya sebatas semakin ibu yang ibu tahu kayak gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami Bu. Kami ingin tahu terlebih dahulu sejarahnya, sejarah asal usul tari gambyong Banyumasan atau eling-eling. Nah gitu ya, jadi setahunya ibu ya, jadi gambyong Banyumasan itu sebagai tari pembuka, sebagai ucapan selamat datang. Tari gambyong itu sama dengan tari-tari gambyong yang di Surakarta itu ada gambyong Pangkur, gambyong Pariano. Di Banyumas itu waktu zamannya itu mencoba menciptakan sebuah tarian untuk ucapan selamat datang. Dan tari gambyong Banyumasan itu kan sekitar tahun 80-an Mbak. Jadi SMKI, dulu SMKI ya, sekarang SMK Negeri 3 Banyumas. Dulu itu namanya SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Jadi di angkatannya itu jurusan tari itu di bawah bimbingan almarhum Bapak Suwarno MS itu menciptakan sebuah tarian, diberi nama itu gambyong Banyumasan. Ada juga yang menyebutnya gambyong eling-eling. Kenapa? Itu musiknya itu dari ricik-ricik masuk ke gending eling-eling Banyumasan. Kenapa sih eling-eling? Agar supaya tetap ingat ke eling itu, ingat ya, kalian tahu ya? Iya. Eling-eling ya, kayak jangan pernah lupa dengan Banyumas gitu. Nah itu kenapa sih jadi tari eling-eling itu gerakannya itu mengambil dari gerakan lengger atau lengger. Jadi dulu itu lengger itu semalam suntuk ya Mbak, penyajiannya benar-benar semalam suntuk. Tatkala setelah panen padi zaman dulu itu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan menari gitu, dengan menari lengger. Dari lengger itu ada 3 pepakan, kemudian tari gambyong itu mengambil gerakannya itu dari gerak-gerak tari. Kemudian kan seperti yang membedakan tari gambyong Banyumasan dengan tari yang lainnya, contohnya seperti Surakarta. Gitu. Yang pertama dari segi musik, nah itu udah jelas dari musik. Kalau musik itu ciri khasnya Banyumas itu dengan calung. Kalau banyak kepengen tahu calung kayak apa, di HP itu ada. Itu di depan, yang desain di depan itu namanya calung, bukan angklung loh ya. Kalau angklung itu digoyang. Kalau calung itu magunya, kalau gambang itu tangan 2, kemudian genong tangan 2, kalau dendem hanya 1, kemudian gongnya itu di sebul namanya, ditiup, gitu namanya gong. Terus karena perjalanan waktu kadang-kadang gongnya itu ada gong anggang namanya, itu dipukul. Tapi aslinya yang namanya calung itu gongnya ya gong di, nanti ibu kasih contohnya ya, kebetulan ibu punya alatnya. Nah itu dari musik ya, udah jelas beda. Kemudian yang kedua dari gerak, ciri khas tangan pokoknya. Kalau di Surakarta itu tangannya tuh ini merayunya seperti ini ya, meruji namanya. Tapi kalau Banyumas itu namanya ngutel, beda lagi dengan Jawa Timur ya. Mirip dengan Jawa Timur, hanya tangannya itu seperti ini. Kalau di gaya Surakarta itu gerakannya mengalir, tapi kalau gitu itu patah-patah. Makanya
Itu kalau Surakarta kan apa namanya ya, dengan mengalir halus gitu. Kalau kita patah-patah gerakannya. Lebih berpower gitu. Ya betul lebih berpower. Khasnya itu seperti itu. Mamanya buang selendang. Buang selendang. Kalau gaya Surakarta itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Tapi kalau di Banyumas malah sebelum 8 dia udah jatuh duluan. Juh pan. Sana juh pan tuh gitu. Jadi kalau Banyumas itu banyak ciri khasnya ya, namanya seperti tadi entrakan, namanya entrakan itu patah-patah krek, set. Kalau kayak Surakarta lebih mengalir, lemah gemulai. Di sini tuh udah terkenal Banyumas itu kan katanya ngapak biasa berangkat apa aneh gitu ya, termasuk digerakkan juga. Pokoknya tegas, energik. Mana gerakan atau simbolisnya dari Gambiong Banyumasan? Simbolisnya ya, Gambiong Banyumasan itu ada 7-8 gerakan. Dari pembuka itu apa namanya itu? Namanya ini Jalan Cutat Sampur. Jalan Cutat Sampur itu ambil dibuang, ambil yang baik, yang buruk dibuang, ambil yang baik, yang buruk dibuang. Jadi itu maknanya itu dibuang. Ya kan, kalian ilmu apapun diambil yang baik, yang buruk Jangan diikutin. ya jangan diikutin, cukup ditoleh aja. Tapi kan tetap ditolehkan walaupun jelek, namanya gini lah, maksud ya di bahasa Indonesia udah gitu. Kemudian ada lenggah, duduk, kemudian apa namanya itu giling-giling kepala gitu. Itu lenggah timpu bahwa manusia setinggi apapun di hadapan Tuhan itu harus tetap sama dan merendah. Itu filosofi hidup itu, setinggi apapun kita tidak boleh itu ya, harus tetap merendah. Kalau filosofi untuk sesama manusia, kalau dengan Tuhannya sudah jelas, apapun itu jabatannya, apapun itu sepintar apapun itu di mata Tuhan itu sama. Kita harus selalu apa namanya, ya namanya juga ciptaannya ya, itu di nanti itu banyak filosofinya. Kemudian ada geraknya itu ada cutak, pentangan, kemudian entrakan 2, yang ketiga itu lampat 3, keempatnya itu ini 4, kelimanya itu jeglongan, keenamnya itu mekot, 7-nya jalan-jalan, 8, 9 ada 9 macam gerakan gitu. Maknanya sebenarnya sama ya Mbak, yang namanya hidup itu kan ada baik ada buruk, kemudian yang tidak baik harus kita buang, maknanya. Kemudian apa sih fungsi dari Gambiong Banyumasan itu dalam masyarakat Banyumas sendiri? Kalau secara fungsi itu tadi ya sebagai tarian penyambutan. Jadi identik tari Gambiong Banyumasan itu sebagai tari selamat datang. Artinya penjenengan mengadakan acara apapun sebelum acara dimulai sebagai ucapan selamat datang, kami tampilkan tari Gambiong Banyumasan. Seperti Pernikahan seperti itu bisa? Boleh, bisa. Di wayang? Ya di wayang, bisa apapun, acara apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan itu fleksibel ya. Tapi selama ini sih ditampilkannya kalau untuk apa namanya tadi, penyambutan atau selamat datang. Kemudian bagaimana perkembangan dan kelestarian tari, terutama tari Gambiong ini di era sekarang? Di era sekarang. Karena ibu itu ngurusi sanggar ya, jadi tari Gambiong Banyumasan itu
sampai sekarang alhamdulillah masih tetap ditularkan, dan kalau di sanggar itu wajib menularkan dengan gerakan yang asli. Gitu. Jadi tidak dikembangkan dan masuk di kurikulum pelajaran. Jadi tetap eksis dengan gerakan-gerakan yang asli. Kemudian kalau mau dikembangkan berarti itu bukan gambang Banyumasan, termasuk kostumnya gitu ya. Kalau di sanggar itu berusaha untuk itu yang asli itu seperti apa, hanya gantinya mungkin warna itu kan selera ya, namanya sininya hitam, mungkin ada yang suka selendangnya merah, ada selendangnya kuning, tapi kita tetap sesuai yang asli. Kemudian yang ini kan tantangan terhadap regenerasi dan apresiasi budaya tari. Sebenarnya untuk tantangannya adalah generasi sekarang itu lebih ke apa ya, mereka suka klasik Mbak, tapi identik nggak yang lama-lama gitu. Jadi tarinya itu anak sekarang itu senengnya yang dikolaborasi, gitu, dikreasi. Tetapi kalau mereka yang belajar di sanggar ya tidak begitu. Kalau sudah klasik ya mereka tetap mencintai, tetap apa ya namanya ya, karena udah pelajaran ya, tetap mau belajar dan menikmati begitu. Tapi untuk di kawasan luas kan sudah pengaruh perkembangan zaman ya, jadi dikolaborasikan biar masyarakat yang nonton itu tidak biasa. Akan tetapi pada umumnya dan apa ya, tetap tari-tari lama itu masih disukai masyarakat pada umumnya sebenarnya, gitu. Dari ibu untuk tari gambyong. Dan kalau harapan itu sih tari gambyong Banyumasan jangan sampai punah. Kemudian generasi muda masih mau belajar dan ada generasi terus begitu, jadinya berkelanjutan ya, walaupun sekarang eranya sudah era modern, tapi jangan lupakan itu yang menjadi ciri khas budaya, terutama budaya Banyumas lewat seni tari. Kalau boleh tahu, sanggar ini berdiri sejak tahun berapa? Kalau ibu kan ngurusi 2 sanggar ya Mbak, yang di Darmoyono dan di sini. Kalau di Darmoyono itu berdiri tahun 1979. Kalau di sini 2004. Iya, 2004. Tadinya ibu tinggal di sana, terus di sini membuka ruangan untuk bersama-sama belajar. Fakultas Ilmu Budaya masih pakai sering gambyong Banyumasan. Hanya pentasnya mungkin tidak bersanggul yang itu, kadang-kadang hanya dicepol begitu ya. Sebenarnya harusnya bersanggul Jawa yang benar-benar klasik gitu. Ya itu kembali lagi, anak sekarang itu sukanya yang praktis-praktis gitu ya, jadi iya gitu. Terus kainnya ya nggak mau yang ribet-ribet, yang dibikin kayak rok aja kayak gitu. Sekarang kan ya sekarang gitu. udah banyak ya, dari pakaian-pakaian yang dirubah. Tapi apakah kita akan menyalahkan? Kadang-kadang ibu nggak setuju ya, tapi dibalik lagi, oh yang bersyukur ya dia masih bisa, masih mau menari gitu loh Mbak. Gitu. Soalnya nggak banyak juga ya. Iya, gitu. Aslinya pakai penting. Iya, pakai stangen, harus pakai yang harus gitu. Iya.